Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita melaksanakan cara rutin kita ya. Setiap Ahad malam kita melaksanakan pengajian sampai Isya. Mudah-mudahan duduk kita bersama ini insyaallah mendapat amalan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau mendengarkan pengajian ceramah amaliannya itu, orang yang membawakan dengan orang yang mendengar rasanya itu sama. Jadi mungkin kalau ada bedanya beti-beti saja. Artinya perlu kita banyak mendengar ceramah-ceramah ya. Saling, apalagi kalau kita terlibat dalam berdiskusi, itu sangat baik sekali karena kita melakukan olah pikir dan olah zikir. Nah, ini penting ini. Selanjutnya kita tak lupa mengucapkan salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan teristimewa kepada kita sekalian yang insyaallah mengikuti ajaran beliau. Kewajiban kita umat Islam itu adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kami tertarik untuk bicarakan teknologi satu ini karena ini trennya masa kini adalah apa yang dikenal sebagai artificial intelligence. Sebenarnya saya sebagai seorang fisikawan kami ada mata pelajaran khusus sebenarnya, namanya bagian daripada artificial intelligence. Itu saya ajarkan dari tahun 90 lah. Sudah lama itu. Cuma karena kita tidak terlalu menggeluti sehingga teknologi ini dikembangkan terus orang-orang Amerika, Eropa, sehingga sekarang sudah aplikasinya sangat bagus sekali. Jadi menyamai cara berpikir manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai guru atau sebagai dosen, ada manfaat plus minusnya ini barang ini. Karena saya seperti contohnya pekan lalu saya membuat sebuah soal untuk anak S1 dan S2. Saya sudah menghitung pakai kalkulator, sudah lebih setengah jam saya hitung itu barang, baru saya dapat hasilnya. Setelah itu saya baru sadar, kenapa saya harus hitung manual? Saya copy paste itu soal yang saya bikin, saya tanya ke artificial intelligence, tidak sampai 1 detik keluar semua datanya. Ya, dijawab sendiri, Pak. Nah ini, jadi tidak sampai 1 detik, yang saya hitung itu setengah jam lebih. Itu pun juga setengah mati, pakai ini baru dapat. Dia tidak sampai 1 detik keluar hasilnya, Pak. Ya, itu luar biasa nih teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang guru itu hati-hati, Ki. Saya pikir kalau begini caranya tidak ada gunanya ini, tidak ada gunanya kasih soal-soal. Iya, tidak bisa lagi kasih soal-soal itu anak-anak. Karena anak-anak langsung copy paste itu soal, dia masukkan ke chat GPT langsung keluar hasilnya. Nah, kita setengah mati hitung, dia tidak sampai 1
Boleh ke atas, tidak sampai menit sudah 1 detik itu keluar hasilnya. Iya, dijawab sendiri ya. Nah, ini ada untungnya juga, tapi anak-anak semakin malas belajar jadinya. Iya, karena sudah ada semua. Jadi karena itu penting ini disampaikan. Kalau kita seorang guru baru kurang kita melek teknologi, nah ketawai ki anak-anak tak, ya, ketawai ki karena mereka sudah sangat lihai itu. Tapi saya sudah tahu ada kelemahannya. Jadi kalau saya kasih soal, saya tidak tuntaskan soal di situ. Saya harus sembunyikan sesuatu di dalam. Jadi ya, dia tidak bisa jawab kalau soalnya tidak lengkap. Saya bilang aku tahu bicara anak. Jadi misalnya menjawab ini harus lihat tabel. Nah, dia bilang di situ bahwa ini untuk menjawabnya harus ada tabel ini dilihat. Dia tidak bisa tuntaskan. Saya bilang ini kelemahannya dia. Jadi tidak boleh kita membuat soal yang tuntas dan dijawab tuntas, tidak bisa. Setengah detik itu mereka kerjakan. Jadi ini caranya adalah boleh diberikan seperti itu, tetapi kita harus antisipasi. Ya, jadi kalau tugas-tugas ke rumah yang saja, jangan. Nah, kerja cepat sekali kalau anak-anak sekarang itu. Karena tidak ada lagi yang tidak ditahu. Ya, sistem kerjanya itu sebenarnya not saja, jadi titik-titik jaringan intelijen kan. Jadi sama kalau saya dulu pernah belajar Lemhanas itu, dilatih kita untuk bagaimana mengejar seseorang yang masuk dalam sindikat apa saja. Saya bilang, nah ini ilmuku ini. Ilmu titik, dari titik ke titik, dari titik ke titik, sampai ke perbedaannya adalah mereka masih manual. Ya. Tapi kalau komputer kan sistem kerjanya seperti kecepatan cahaya matahari toh. Jadi sistem kerjanya, sistem fotonik itu kecepatannya sama dengan kecepatan kerja matahari. Kecepatan cahaya. Jadi 300.000 km per detik. Jadi kalau sekian miliar data itu dia main titik saja selesai. Nah itu dilakukan, metode itu diaplikasikan apapun yang kalau hitung-hitungan penjelasan itu ada semua di dalam. Nah ini perlu barangkali bagi kita. Namun demikian kelebihan kekurangannya adalah, kelebihannya ya kalau saya mengajar saya melek dulu, saya tanya dulu ke artificial apa maksudnya ini. Nah dari situ baru bisa dikembangkan. Nah dalam hubungan dengan dakwah kita jangan kalah. Sekarang ini kan dakwah, bukan dakwah saja, hal-hal yang konten-konten negatif penuh di internet itu, penuh. Nah kalau kita kurang berdakwah, ini kita bagus ini karena kita sudah melek digital ini, melek teknologi kita. Ada mesin-mesin lain tidak pernah menggunakan ini. Jadi semakin banyak kita upload dakwah-dakwah kita digital, itu semakin data yang tercover di internet itu sudah semakin banyak, sehingga akan memberikan dampak popularitas di masjid ini. Jadi suatu saat itu akan banyak yang penting materinya baik-baik kapan. Jadi seperti itu ya. Oleh karena itu dampak-dampak positif yang bisa dilakukan adalah peningkatan dakwah digital. Nah kita bersyukur di sini sudah melakukan sudah lama. Itu akan bisa berdampak positif. Yang kedua adalah kalau kita mau belajar tidak perlu pergi mencari guru lagi, langsung tanya saja dia.
Ya, sejarah Rasulullah, tidak perlu cari buku macam-macam sekian tebalnya. Sejarah Rasulullah tulis saja, berikan saya sejarah Rasulullah, langsung keluar semua itu. Ya, langsung keluar, jadi tinggal membaca. Bagaimana model peperangan Badar misalnya, langsung keluar. Jadi tinggal dibaca, Ibu sekalian. Cepat sekali. Jadi ini dampak positifnya teknologi itu. Jadi ya tinggal kita rajin membaca tidak itu ya. Ya, jadi secara personal itu sangat baik. Ya, jadi dengan melakukan dakwah-dakwah itu ya insyaallah kita bisa memberikan hasil-hasil optimal ya. Ya. Namun demikian dampak negatifnya juga banyak. Ya, hubungannya dengan dakwah misalnya sebenarnya sistem IT artificial intelligence itu juga ada beberapa distorsi di dalamnya. Ya, karena tadi sistem kerjanya kan dari node to node, titik ke titik saja. Kalau banyak yang memasukkan data-data yang tidak benar, dia jawab juga tidak benar. Nah, itu kelemahannya dia. Oleh karena itu kita perlu mendalami dulu artinya materi itu, baru kita tanya ke artificial intelligence itu. Jadi kita harus memang punya dasar dulu, baru kita bisa mengembangkan. Kalau kita tidak punya dasar, baru kita belajar sendiri melalui sistem artificial intelligence, bisa kita diajar salah. Ya, itu dia. Ya, sementara kita sudah merasa itu benar, ya, tapi jawabannya juga sebenarnya salah. Nah, itu kelemahannya. Jadi oleh karena itu perlunya kita memberikan semakin banyak dakwah-dakwah yang memberikan hal-hal yang positif, jawabannya juga akan semakin benar. Ya, jadi kalau kurang, dia juga datanya kurang. Jadi dia sistemnya seperti itu. Kemudian, nah ini juga penyalahgunaan untuk kepentingan negatif, bisa juga ya. Ya, misalnya propaganda untuk kebencian ya, terhadap sekarang ini banyak kan, terhadap agama Islam misalnya, banyak itu bisa dimanipulasi konten-kontennya dan sebagainya. Ya, kemudian karena ini terlalu liberal, tidak ada lagi filter-filternya. Ya, itu masalahnya juga. Jadi melewati akhlak lagi, ya. Tidak mengenal etika lagi. Nah, ini pentingnya dasar-dasar kita. Saya kira sangat baik ya, kita di Al-Muhsin ini kita mengajarkan santri ya, menghafal kayak tadi itu sudah cukup bagus sekali. Karena kalau anak-anak dari kecil tidak begitu, nanti belajarnya kayak tadi sangat tinggal baca. Padahal kalau dia olah otaknya dari kecil menghafal, itu luar biasa itu. Jadi itu pentingnya. Oleh karena itu dampak-dampak negatif dan positifnya kita ini harus memperbanyak dampak-dampak positifnya. Ya, artinya kita jangan kalah menyiarkan syiar Islam itu dalam rangka ini tadi. Jadi kalau kita lemah digital, itu kita juga akan kalah. Nah, ini pentingnya kita pengembangan kita harus melek digital. Saya kira di dalam Al-Quran begitu banyaknya ilmu manusia, ya,
Saya kira masih belum cukup ya. Kalau kita lihat di surah Al-Kahfi itu, misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat 109, Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habis lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kalau kita lihat ini, seandainya seluruh air di laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menurut saya hanya bisa menjelaskan seluas itu, belum yang lainnya. Karena titik-titik yang ada di dalam laut itu hanya bisa menjelaskan apa yang ada di situ. Itu kan maksudnya begitu. Saking luasnya itu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, firman-firman-Nya tidak cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu tanggung jawab kita, jangan kita berhenti untuk misalnya pengembangan ya, untuk belajar dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau kita tidak bisa, kan ini kan ada umur ya. Umur manusia itu kan ada waktunya untuk mungkin lewat nih bagi kita ini, tapi sebaiknya kita banyak mendengar. Ikuti pengajian-pengajian, tablik itu bagian daripada untuk memperdalam ilmu kita. Misalnya seperti malam ini. Oleh karena itu saya pikir pengembangan teknologi IT ini kita harus banyak, jangan kita ketinggalan ya. Jangan kita ketinggalan dalam rangka mempererat, mengembangkan, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita insyaallah pada akhirnya menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dengan nafsu mutmainnah. Saya kira itu yang kita harapkan, kita punya jiwa yang tenang, kita kembali kepadanya dengan kita mengandalkan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surganya. Saya kira demikian pengantar dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.